Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Marah ya ketika dia sudah bawa ya perempuan diomong-omongin dengan kata tuncit, terus katanya jembut apa segala macam itu ya. Itu benar-benar saya nggak suka loh saudara ya. Itu buat saya itu ini laki-laki ini memang bangsat biadab. Ya orang Islam aja nggak pernah gituin kita loh saudara. Nggak ada harga dirinya, Pak. Orang Islam saja tidak pernah kata-katain istri saya, ya seperti itu loh. Ya, perhatikan ya, orang Islam saja tidak pernah kata-katain istri saya seperti Rudi Yohanes ngatain istri saya loh. Ya, Anda bayangin, ini setan. Orang Islam saja nggak pernah ngatain liso-liso itu dengan ya sebegitu ya, sampai kayak rendah begitu ya. Ini Batak satu ini memang kurang ajar saudara. Saya dengar dia diusir ya dari marganya dia juga ya. Ya iya Pak Paul. Makanya dia banding-bandingkan dengan istri Pak Paul. Saya kenal betul Bu Ana. Saya ya. tahu istrinya, ya saya tahu istrinya Rudi Yohanes ini siapa saudara. Cuman kita enggak boleh. Itu kan istri, dia kan enggak ikut-ikutan. Ya, saya tahu istrinya Rudi Yohanes ini siapa saudara. Ya, aduh kalau tak ceritain nanti Anda bisa tertawa terbahak-bahak semua saudara. Dan yang semua saya ngomong ada buktinya semua. Kalau Anda masih tidak terima dengan penjelasan kami, silahkan melapor ke polisi, saudara. Silahkan, kami siap. Ya, Damari siap, Galarua siap, Damarkasi siap. Semua kita siap, ya. Bu Linda apalagi, wah bisa ditelan sama Bu Linda kamu. Waduh. Saya tidak ada masalah dengan dia. Saya bahkan tidak kenal dia. Hanya kenal di YouTube ya, dan dia tidak kenal saya ya, gitu loh. Jadi kalau kata Pak Paul juga tadi bahwa dia ada sakit TBC, nah saya malah berpikiran lagi begini, jangan-jangan ya dia orang berpenyakit TB itu kan kalau dia mungkin masuk kategori resisten ya, MDR ya. Resisten untuk di TB itu kan ada yang resisten, ada yang tidak gitu ya. Nah, pengobatan untuk orang yang resisten itu suka berhalusinasi. Ya, setelah diobati suka berhalusinasi. Jangan-jangan orang ini juga berhalusinasi juga, campur baur gitu. Udah hatinya penuh dendam ya, tambah lagi berhalusinasi akibat pengobatan efek dari obat TB ya. Nah, makin lengkap lah gitu ya. Tapi saya katakan di sini ya saya jadinya kasihan gitu ya, kasihan lihat dia gitu loh Pak. Segitunya kah dalam mencari uang itu gitu. Ya, lisoy. Salam Pak Shalom. Paul dan teman-teman semua. Ya, kalau melihat di ini gambar yang ditayangkan ini ya Pak ya, kelihatannya apa bacaannya itu. Salam Bu, barusan saya lihat. Terima kasih ya Bu, kebaikannya Tuhan Yesus memberkati katanya ya. Jadi artinya dari orang yang di Damaris membayarin obatnya, membayarin StreamYard-nya, tapi bisa dihianati lah bisa dikatakan ya. Karena barusan tadi ya saya dengar dari teman-teman dia memperbincangkan tentang jam dan berlian ya. Jadi akhirnya saya berpikir begini Pak Paul ya. Wah, saya jadi menyadari pantas saja ya. Begitu hanya persoalan kecil. Sebenarnya saya kan nggak ada ya. Halo ya, persoalannya apa coba, dia nggak kenal saya nggak kenal dia gitu ya. Hanya masalah keuang-uang lagi. Betul, akhirnya saya berpikiran ya, menyimpulkan sejauh ini bahwa
dia kalap itu dengan saya ketika merasa tidak mendapatkan pertolongan donasi itu, karena memang kan 2 kali dia meminta agar Galarua memberi donasi ya. Lah memangnya Galarua itu milik saya apa? Kan gitu ya, dengan orang yang mentransfer untuk kebutuhan dia saja pun dia begitu memperlakukannya, apalagi dengan saya gitu ya. Saya sedikit banyak juga ya termasuk yang di ini juga ya, karena mengakui atau tidak mengakui, saya walaupun sepersekian saya berjasa juga untuk Pak Paul dan teman-teman Galarua yang lain-lain member juga tahu sendiri kan, saya mengirimkan pesan di WA group member ya, semua yang sebetulnya saya keberatan dari awalnya. Oh ya, saya ya Pak Paul kan nggak bilang. Cuma kan saya diam, itu kan hak setiap member demokrasi kan. Betul, saya ya itu ke pribadi masing-masing kan, saya bilang siapa yang ingin berdonasi silakan, ini nomor rekeningnya Rudi Yohanes BCA nomor sekian, atau ke keluarganya dengan nomor sekian, ya kan? Nah, artinya sedikit banyak mau seberapa pun saya juga punya andil memberikan walaupun kecil sekali untuk mungkin saja dari para teman-teman itu ada yang sudah berdonasi ke rekening dia. Nah, tapi apa yang dia lakukan gitu loh ya, saya tidak ada masalah dengan dia. Saya bahkan tidak kenal dia, hanya kenal di YouTube ya, dan dia tidak kenal saya ya, gitu loh. Jadi kalau kata Pak Paul juga tadi bahwa dia ada sakit TBC. Nah, saya malah berpikiran lagi begini. Jangan-jangan ya, dia orang berpenyakit TB itu kan, kalau dia mungkin masuk kategori resisten ya, MDR ya. Resisten untuk di TB itu kan ada yang resisten, ada yang tidak gitu ya. Nah, pengobatan untuk orang yang resisten itu suka berhalusinasi. Ya, setelah diobati suka berhalusinasi. Jangan-jangan orang ini juga berhalusinasi juga, campur baur gitu. Udah hatinya penuh dendam ya, tambah lagi berhalusinasi akibat pengobatan efek dari obat TB ya. Nah, makin lengkap lah gitu ya. Tapi saya katakan di sini ya saya jadinya kasihan gitu ya, kasihan lihat dia gitu loh Pak. Segitunya kah dalam mencari uang itu gitu. Dari YouTube ini saya memang nggak paham dengan YouTube ya. Kita hanya simpatisan aja di YouTube ini ya. Jadi artinya kita nggak paham seperti apa orang mendapatkan uang sebenarnya dari YouTube ya. Nah, apakah sekalipun seperti itu, apakah sebegitu rendahnya gitu ya orang-orang yang seperti ini dengan aktivitasnya di YouTube gitu loh ya. Malah saya kasihan sekali ya, bagaimana sebenarnya ini orang gitu, bagaimana di keluarganya ini orang, kalau dia begitu hina orang, menikam orang, yang menghina orang yang berbuat ya ketika di keluarganya juga bisa jadi seperti itu gitu kan. Kita nggak tahu, hanya dia yang tahu ya seperti apa. Begitu gampangnya saya lihat dia menghina-hina orang ya. Saya kasihan sekali lihat dia, kasihan sekali ya. Nah, untuk masalah penghinaan dia itu ya urusan belakangan lah itu ya, mungkin keluarga saya atau suami saya jelas-jelas nggak suka ya, sangat tidak suka lah dengan cara-cara begitu. Tapi saya melihat memang penghargaan dia begitu rendahnya sama perempuan, hanya masalah kecil saja sebegitu kalapnya dia, menurut saya waduh, kasihan sekali ini orang. Saya pikir demi uang seperti itu, kalau dilihat story-nya ya dari WA nggak ada saya kesalahannya di mana, apa kesalahan, nggak ada sama sekali, hanya karena meminta donasi. Yang saya lakukan kan hanya
Ya mengajak teman-teman untuk ayo siapa yang terbeban. Ya kan? Kalau namun katanya dari dana Galarua dikeluarkan untuk masukkan ke sana, siapa saya? Gitu loh. Siapa saya? Kalau saya lakukan pun itu, ya hak apa? Saya punya hak apa? Gitu loh Pak Paul, ya. Ya kalau saya oke lah, saya minta misalnya ke para pengurus, belum tentu juga para pengurus mau, ya kan? Gila kali, mungkin itu pikiran mereka kan itu. Ya itu aja sih Pak Paul. Jadi ya saya sih kasihan sekali nih orang dalam mencari uang, itu aja mencari uang dalam kehidupannya ya. Udah kalau memang ya katanya sedang sakit TB ya mau semoga cepat sembuh lah TB-nya ya, jangan sampai nanti resisten, itu yang 2 tahun pengobatan yang suka berhalusinasi, resisten lagi ke atasnya ya, kalau nggak tuntas dia stres gitu ya, nggak tuntas pengobatan, resisten lagi ke atasnya Pak, ada lagi ya di atasnya meningkat lagi gitu, seumur hidup dia akan tergantung obat dan sering berhalusinasi akibat dampak obat gitu. Ya itu aja Pak Paul, tambahan dari saya. Terima kasih Pak Paul. Lisoy, mau nambahin sedikit, komentari Kak Lisoy punya omongan. Jadi kan, inilah yang namanya Kak Lisoy, kalau orang Medan bilang air susu dibalas air tuba. Nah inilah dia. Oh, ya toknya. Iya, apa kan Kak Lisoy kan sudah sempat sounding ke kita lah, termasuk teman-teman semua, supaya betul. Bantu waktu itu kan. Udah sempat sounding ya, kadang udah japri juga. Tetapi sama dia itu dihargai. Malah dia fitnah Kak Lisoy dengan kata-kata yang sangat kotor tadi pagi gitu. Iya betul. Ceritakanlah Kak Lisoy apa yang diomonginnya gitu. Jadi orang seperti ini mengatasnamakan kekristenan gitu ya, sebagai pembela, sebagai seorang apologet, nggak masuk di akal Kak Lisoy. Kira dia bukan apologet. Iya betul. Makanya saya bilang toh, kasihan sekali ini orang gitu loh. Kasihan, saya malah kasihan. Memang benar-benar dia sudah diperbudak oleh uang barangkali ya. Ya hanya dia yang tahu, saya nggak tahu ya. Karena saya pikir, sampai sekarang saya nggak tahu apa alasannya dia marah. Yang saya pikir, yang saya pikirkan adalah mungkin saja karena uang yang dia minta donasi untuk pengacara itu tidak berhasil gitu loh, dengan meminta dari saya 2 kali gitu ya, bisa jadi kan, ya kita nggak tahu, hanya dia yang tahu ya, orang saya nggak kenal dia nggak kenal saya, apa yang membuat dia jadi kalap dengan saya, nggak jelas. Makanya saya bilang sangat kasihan, saya sangat kasihan lihat ini orang, itu aja, sangat kasihan. Betul Kak, ya ini parah itu. Ya parah. Sekarang sebagai laki-laki Batak ya toh ya, bapak-bapak Batak. Ya masa kayak gitu omongannya ya. Kalau memang omongannya begitu, berarti kita jadi tanda tanya bagaimana dia memperlakukan istrinya, kan gitu, jadi tanda tanya juga kita. Begitu penghargaannya ya, sama pasti perempuan. Digebukin istrinya babak belur itu. Iya. Biasanya Pak Paul kalau bapak-bapak Batak itu sangat hormat sama namanya Boru Batak gitu kan, Boru Niraja gitu ya, kalau sama orang Batak gitu, itu sangat hormat, nggak bisa sembarangan kayak begitu. Nih saya tampilkan nih, kalau saya ngomong nih ya, kalau untuk keluarga sudah aman, iya sudah dapat duitnya, udah DP di depan soalnya kan, tinggal untuk pengacara ya, dan dana itu dikumpulkan 35 juta, ya kan, 10 juta udah kemarin kukirim ke Jakarta, memperkuat Rapid. Pengacara minta tambahan honor 10 juta. Aku janji Sabtu Minggu aku kasih. Dia minta ya sama kita ya. Ya, terus dia bilang masih kurang duitnya karena bandar tekor kan. Karena sudah di DP-nya udah diambil dulu sama dia soalnya kan, yang dari donasi ini. Kasih rekeningnya ya biar aku share ke teman-teman. Sebetulnya saya keberatan waktu pertama kali saya kasih, cuma kan itu nggak boleh. Itu kan member ini kan kita demokrasi, kita nggak boleh, ini kan bukan punya saya juga kan. Apa ini bisa di-share ya kan, itu kan baik, karena dulu kan kali pertama kali minta saya bilang kita ambil alih saja, atau janganlah biarin yang sudah atas permintaan, udah nggak usah kita cuman saya bilang saya nggak mau tampilkan di sini karena dia rekeningnya nggak di-open, dan dulu saya sudah pernah ditipu ya, masalah yang untuk rumah panti asuhan jadi rumah pribadi plus kolam renang ya kan. Nah itu saya nggak mau lagi itu yang begitu kayak Saifuddin begitu model-modelnya
Nah, terus ini siap, aku Sabtu malam ke Medan, ya kan? Harus kasih tahu ini keperluan kami loh. Kita ini Galarua ini ininya banyak sekali proyeknya ya. Kita dananya kita ya semua kita alokasikan ya. Permintaan khusus nih ya. Kenapa sih dadak pakai ditutup-tutupin segala? Memang ini Rudi Yohanes kok, ya kan? Siap toh, aku Sabtu malam baik-baik ya ngomongnya ya. Siap toh, itu ya aku Sabtu malam ke Medan, ya. Toh apa tidak bisa Galarua membantu kami secara materi? 2 kali ya dia udah ngemis-ngemis ya, minta-minta memohon-mohon saudara ya. Ya, terus alasannya supaya menunjukkan Allah orang mau ngemis emang ngemis aja lah, kebanyakan alasan. Ada inilah itulah nggak tahu malu ya. Ngemis-ngemis masih ngemis-ngemis. Udah kita bayar di StreamYard-nya, udah kita bayar di pengobatannya, masih yang saya marah ya ketika dia sudah bawa ya perempuan diomong-omongin dengan kata tuncit, terus katanya jembut apa segala macam itu ya. Itu benar-benar saya nggak suka loh saudara ya. Itu buat saya itu ini laki-laki ini memang bangsat biadab. Ya orang Islam aja nggak pernah gituin kita loh saudara. Nggak ada harga dirinya, Pak. Orang Islam saja tidak pernah kata-katain istri saya, ya seperti itu loh. Ya, perhatikan ya, orang Islam saja tidak pernah kata-katain istri saya seperti Rudi Yohanes ngatain istri saya loh. Ya, Anda bayangin, ini setan. Orang Islam saja nggak pernah ngatain liso-liso itu dengan ya sebegitu ya, sampai kayak rendah begitu ya. Ini Batak satu ini memang kurang ajar saudara. Saya dengar dia diusir ya dari marganya dia juga ya. Ya iya Pak Paul. Makanya dia banding-bandingkan dengan istri Pak Paul. Saya kenal betul Bu Ana. Saya ya. tahu istrinya, ya saya tahu istrinya Rudi Yohanes ini siapa saudara. Cuman kita enggak boleh. Itu kan istri, dia kan enggak ikut-ikutan. Ya, saya tahu istrinya Rudi Yohanes ini siapa saudara. Ya, aduh kalau tak ceritain nanti Anda bisa tertawa terbahak-bahak semua saudara. Cuman enggak usah ya saudara ya. Enggak usah. Ya kalau cantik ya, saya nggak berkata istrinya Rudi Yohanes jelek ya, tapi istri saya lebih cantik. Semua orang kalau ditanya ya pasti cantik istri saya. Ya termasuk saya pasti bilang cantik karena saya ketemu langsung. Ya kan, kita ketemu 2015. 2015. Ya Bu Ana masih cantik, siapa masih kecil, si Miracle kan, ketemu sama anak saya. Aneh 7 itu tahun orang. yang lalu ya, 7 tahun yang lalu ya waktu itu sama si ini ya, kalau nggak salah kali solusi yang kenalin saya sama Yohanes Hadi ya. Ya betul. Iya, terus kita baptis ya, saya baptis Yohanes Hadi itu ya. Di rumah di Ya, ini. maaf aja Pak ya, saya kan perempuan. Ya masa saya nggak bisa menilai sih Pak. Bu Ana kan kinclong wajahnya. Bu Ana itu anak orang kaya ya, anak orang kaya. Saya dulu sempat ini ya, waktu saya ini muda itu ya ini ya, namanya memang orang kaya lah gimana ya. Nah ini ya. Ini apa ini? Ini ancaman ya. Dari orangnya ini ya, dari orangnya si sang debitur itu ya. LP kalian dalam surat proposal LP Mosi. Oh, kita enggak pernah pakai LP-nya Mosi kok. Kita punya laporan sendiri, tadi sudah saya tunjukkan ya. Ini loh, kita punya laporan sendiri ya, saudara ya. Kita punya laporan sendiri, saudara, dari Mabes ya. Tapi terus kemudian diancam-ancam. Intinya kita nggak boleh ikut campur katanya ya, karena itu memang sudah dijual sama dia. Kita sudah siapin pasukan buat demo, saudara. Ya tadi Pak Bundar Anda tahu sendiri ya. Ya. Jangan pakai LP Mosi untuk kepentingan apapun tanpa persetujuannya. Hal itu disampaikan pada penyidik Polda Sur sampai kita dipermalukan di Polda loh saudara ya, kemarin ya di depan penyidik. Kita lagi mempertanyakan punya kita, laporan kita yang dari Mabes itu loh saudara. Ya. Terus apabila tetap dilakukan maka akan diajukan gugatan hukum. Saya tantang Mosi ya. Saya tantang kalian semua Mosi. Saya tantang kalian semua. Ayo kita ribut masalah hukum. Menang mana? Ya kan. Aduh, jangan kayak si Kamarudin, akhirnya si Kaca dihukum 10 tahun loh. Ya. Duitnya masuk ke Kamarudin sama ke Saifuddin semua, hilang semua, ditilep semua tuh. Akhirnya bininya Saifuddin juga telan juga sama si Febri sama si anaknya Kace kan. Hati loh. Saya sih nggak ngomongin lebih lanjut ya. Ngeri ya, kalau saya ngomong lebih lanjut nanti ngeri ya. Dulu saya udah ngomong hati-hati ya. Hati-hati, kita ini lagi berdiakonia. Duitnya nggak ada serupiah pun masuk rekening saya, saudara ya.
Saya hanya menjawab ya, karena ini masalah uang, saya harus klarifikasi, saudara. Karena ada banyak donatur di sini, saya harus klarifikasi. Dan yang semua saya ngomong ada buktinya semua. Kalau Anda masih tidak terima dengan penjelasan kami, silahkan melapor ke polisi, saudara. Silahkan, kami siap. Ya, Damaris siap, Galarua siap, Damarkasi siap. Semua kita siap, ya. Bu Linda apalagi, wah bisa ditelan sama Bu Linda kamu. Waduh, ngelapor. Serem banget ya Pak, bukti-buktinya ini ya, yang Pak Paul tampilkan ini. Ya, ini kita diancam loh, cuma Sontoloyo loh, ada orang berani ngancam kita nih, gila. Aduh, wapres saja saya lalap kok. Wapresnya Indonesia aja saya lalap kok, apalagi cuma Mosi. Aduh, ya. Satu lagi Pak Paul, dia ngaku-ngaku katanya channel Pak Paul ini terkenal gara-gara dia gitu. Yang saya tahu, saya kenal Pak Paul pun gara-gara Pak Yudi Mulyana sama almarhum sama Terus Alit. Iya. Itu pun gara-gara dipopulerkan sama Edi Prayitno, gitu, Pak Paul. Iya, gara-gara si Edi Prayitno fitnah saya tentang Yudi Mulyana sama Ali Makrus, tujuannya memfitnah, subscriber cuma 1.000 langsung jadi 20.000 tuh dalam sebulan. Padahal kita lagi cari monetasi lagi susah, ya gara-gara kita difitnah, ya kan, sama orang-orang Islam ini kan, orang-orang Islam ini kan fitnah kita. Saya bilang tenang saja, orang marah-marah. Ketika orang fitnah saya senyum-senyum, ketawa-ketawa, duit mengalir. Tidak ada jasanya Wak Donat di situ, Pak Paul. Adalah, malah dia fitnah saya, dia habis. Dia fitnah saya tahun lalu dia habis kan, ditinggal sama donaturnya sama subscribernya kan, langsung pindah ke kita semua. Sama pas masuknya Pak Jenderal pertama kali kan di acara yang tadi Pak Paul. Ya, genosida Batak. Terus terus bulan Aprilnya saya tenar lagi, naik lagi saya ya. Itu memang waktu genosida Batak itu saya dapat subscriber banyak loh. Iya Pak Paul. Ya, jadi saya 3 kali mengalami promosi dari itu ya. Saya 3 kali mengalami promosi dari bukan dari bukan dari sang debitur, bukan. Sang debitur mah nggak ada apa-apanya. Dia promosin dirinya sendiri aja nggak bisa, malah jadi badut. Saya nggak main-main, yang saya tunjukkan semua ada buktinya, saudara ya. Nggak ada buktinya. Nah, kalau Anda mau menggugat jam tangan berlian, Anda gugatlah sama ini ya, sama Damaris ya. Gugat ke Damaris, gugat aja. Bagaimana bisa jam tangan berlian bisa dikirim ke saya? Mungkin buku aja setengah mati, saudara. Ya kan? Ya, Anda ya itu makanya dia ngaku-ngaku Pak, artinya ngaku-ngaku yang bukan kerjaannya dia gitu. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Setahu saya sih dari mulai kasusnya Yudi Mulyana sama genosida itu Pak, mulai dikenal orang. Nggak ada. Justru dia itu yang bikin susah kita terus. Dan dia nipu saya ya, masalah panti asuhan ya. Dan itu membuat saya tidak sekali orang tipu kita nggak bisa percaya lagi, saudara. Karena ini masalah uang, masalah donasi dari rakyat. Yang orang nanya saya, kok begini? Saya kan bingung jawabnya kan. Waduh, makanya harus saya klarifikasi. Oke, kita tutup ya. Tadinya kan berapa hari kan di YouTube saya terus kan. Oke, kita jangan naikkan lagi deh. Tadinya saya dukung ya, Rudi Yohanes ya. Terus saya bilang jangan naikkan lagi ya. Sebenarnya akhirnya tiba-tiba dia di bawah jalan, dia bikin pengumuman ya, saya dinasihati untuk jangan bikin panti asuhan, tapi kita akan bikin ini itu. Waduh, saya mati langsung tutup. Langsung, wah ini memang licik ini dia memang mafia donasi ya, memang ya sang debitur. Dia memutarbalikkan fakta Pak Paul. Iya. Memutarbalikkan semua orang juga tahu kok dia dulu mau bikin panti asuhan kok, ngomongnya kan. Semua orang juga sudah tahu kok dia dulu mau bikin panti asuhan. Tiba-tiba berganti ya. Oke, Wonder Woman.